Oke teman-teman, balik lagi di kelas profesional live stream event. Nah, sebelumnya kita di chapter 3 itu udah bahas banyak tentang teori. Sekarang chapter 4 kita akan mulai masuk ke setup dan mulai masuk ke prakteknya nih ya. Nah, di sini chapter 4 kita akan bahas praktek setup dasar live streaming. Dan di episode ini, sebelum kita bahas lebih dalam, sebelum kita langsung praktek, gue harus jelasin dulu persiapan-persiapan sebelum setupnya nih ya. Ya biar kita setup tuh nggak ngasal juga, kita tahu arahnya mau kemana. Oke, jadi sebelum setup kita harus tahu dulu nih apa kebutuhan eventnya. Jadi kita harus tahu dulu nih jenis event itu apa, apakah seminar, talk show, dan lain-lain. Ya ini karena berhubungan sama diagram yang akan kita pakai. Dan juga jumlah kamera dan kebutuhan visual itu apa aja. Mau pakai 3 kamera, 1 kamera, dan perlu di framing kah, perlu ada layer-layer kayak gimana kah, itu kita perlu tahu dulu tuh kebutuhan eventnya. Terus setelah itu kita harus tahu juga outputnya mau kemana. Outputnya mau ke YouTube doang, atau YouTube sama Zoom, atau terpisah nih, YouTube, Zoom sama TikTok, dan IG, dan lain-lainnya. Nah, ini tujuannya supaya kita tahu nih. Biasanya kalau misalnya kita pakai Zoom, itu baiknya kita siapin dari awal tuh langsung pakai 2 arah. Jadi sistem audionya tuh udah kita setting 2 arah dari awal. Jadi kalau misalnya kenapa-kenapa, tiba-tiba kliennya minta 2 arah, tiba-tiba kita udah siap. Terus juga kita perlu tahu juga nih, apakah outputnya tuh ada output ke venue di lapangan, ke TV di lapangan gitu, supaya kita bisa tahu apakah kita ngirimnya ke online doang atau ada juga ke TV-TV. Sama ya, balik lagi kalau misalnya ke TikTok dan IG, kita harus tahu nih format outputnya tuh landscape apa potret, atau mungkin dua-duanya. Itu perlu kita siapin dulu. Dan itu semua susah kalau misalnya kita siapin langsung di lapangan tuh agak pusing. Alat-alatnya belum tentu tersedia semua. Nah, setelah kita udah tahu nih kebutuhannya kurang lebih kayak gimana, kita harus cek juga spesifikasi alatnya nih. Misalnya kita mau pakai 3 kamera, terus tiga-tiganya juga di capture langsung, di framing, di capture langsung gitu ya. Nah, itu pasti kan akan lebih berat daripada kita pakai 1 capturean doang. Jadi ya kita harus pastiin juga laptop kita tuh capable, laptop kita tuh kuat buat pakai sistem kayak gitu. Terus juga sesuai juga dengan softwarenya. Kalau misalnya simple ya, kita mungkin masih bisa pakai OBS atau pakai yang lain-lain ya, Streamlabs atau yang lain-lain. Tapi kalau misalnya ternyata butuh input outputnya itu agak susah, kayak yang udah kita bahas di awal tuh tentang software, ya berarti kan harus kita sesuai juga software kan. Atau bisa juga kalau misalnya ada ke TikTok sama ke YouTube atau ke Zoom, biasanya tuh gue siapin 2 tuh. Ada vMix dan 1 lagi OBS buat kiriman ke TikTok atau ke IG-nya. Itu ada banyak lah. Terus juga jumlah input dan output yang bisa ditangani ini biasanya tuh berhubungan dengan USB hub yang kita punya sama port di laptop kita tuh ada berapa sih. Gitu. Sama yang terakhir yang paling penting juga kondisi alatnya. Kita mau pakai berapa kamera dan kameranya itu sehat apa enggak. Itu beneran harus kita cek juga karena seringkali di event sebelumnya bagus, tapi pas kita bawa ke event selanjutnya karena kita nggak cek, karena kita udah kepedean, malah jadi nggak bisa dipakai. Sering juga tuh kejadian kayak gitu. Ini juga sama, kita harus siapin kabel dan perangkat-perangkat device-device yang kita siapin. Dan jangan lupa backup-backupan dan cadangan-cadangannya juga. Biasanya sih gue bawa kabel itu gue lebihin. Misalnya kayak kabel HDMI, gue lebihin. Kabel SD juga gue lebihin. Ya banyak sih, bahkan capture pun gue lebihin juga dan yang lain-lain. Itu bahkan di satu momen ada juga kita bawa charger laptop tuh yang dilebihin juga buat antisipasi. Nah, setelah itu udah siap, jangan lupa juga untuk kita planning alur sederhananya nih. Nggak harus sederhana juga sih. Pokoknya kita siapin planning alurnya dulu. Kita harus tahu yang kayak udah kita bahas di sebelum-sebelumnya. Kita harus tahu alur input, proses, dan output. Kalau misalnya ada yang belum terlalu ngerti sama 3 hal itu, bisa cek lagi di video sebelumnya ya. Di chapter 3 atau chapter 2 ya, tentang input, proses, dan output. Terus juga kita harus tahu juga mapping connection antara perangkatnya nih. Mau pakai apa? Apakah mau pakai NDI, pakai LAN, atau semuanya di capture pakai HDMI. Terus juga penting juga nih, nomor 3, tentukan posisi dan alat operator nantinya nih ya, di sini nih, di FOH, itu kita perlu tahu juga, karena biasanya tuh kalau misalnya di event besar ada show management, ada stage management ya, kita perlu sesuaiin tuh, SM-nya di mana, terus VJ LED-nya di mana, terus nanti operator live stream-nya di mana, gitu. Dan sederhanakan setup sebisa mungkin, jadi jangan terlalu complicated lah, yang penting aman ya, tapi intinya ya. Oke, kalau misalnya ini semua udah siap, berarti kita langsung praktek aja ya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya.